Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara, suatu hari pernah seorang wartawan dari Mesir melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap suatu perusahaan telepon dan merekam 500 percakapan di dalam rangka mengetahui kata apa yang paling banyak digunakan. Dan ternyata kata yang paling banyak digunakan di dalam percakapan yang 500 kali tersebut adalah kata aku atau saya. Kata aku atau saya terulang sebanyak 3.999 kali atau sama dengan 8 kali setiap dilakukan suatu percakapan. Saudara-saudara, dari penelitian kecil ini nampak bahwa kata aku adalah kata yang paling indah bagi si pembicara, paling nikmat untuk dapat diucapkan bagi si pembicara. Saudara-saudara, maka apabila di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita berinteraksi sosial, apabila kata aku inilah yang menjadi kata-kata yang terindah, yang menjadi kata-kata yang termudah, menjadi kata-kata yang paling sering diucapkan, inilah sebetulnya awal dari adanya komunikasi yang tidak baik, awal daripada rusaknya komunikasi, dan awal daripada rusaknya interaksi sosial. Mengapa demikian? Karena kata aku adalah menunjukkan bahwa seseorang berbicara dari dalam dirinya atau memandang kepada dirinya. Dan saudara-saudara, hal ini seringkali diperparah oleh suatu fenomena, bahwa ketika ada sekelompok orang yang saling berkomunikasi dan berinteraksi, kemudian kelompok yang lain tidak sependapat dengan kelompok tersebut, maka seringkali kelompok akan mengatakan bahwa kelompok yang lain itu bukan dari kelompoknya, atau sering dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata-kata laisa minna, bukan dari kelompok kami. Saudara, sesungguhnya di dalam ajaran Islam, kata-kata aku adalah sangat mulia untuk mengatakan kerendahan diri, bukan untuk menyatakan bahwa dialah yang terbaik. Justru yang sering diajukan untuk menyatakan segala sesuatu kepada Allah ataupun kepada orang lain, itu adalah kalimat kita. Kita selalu diajarkan oleh Allah di dalam melaksanakan sholat umpamanya, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka kita akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, bahwa kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ini adalah menunjukkan adanya suatu pandangan kelompok, menunjukkan adanya suatu pandangan jamaah, di mana kata aku telah lebur ke dalam kita, kata aku telah melebur ke dalam kami. Dan saudara-saudara, betapa parahnya apabila kata aku selalu mendapat posisi yang depan di dalam kita berkomunikasi. Dan kalau kita menyinggung kata komunikasi, maka yang sering dianggap benar adalah bahwa berkomunikasi adalah berbicara dengan orang lain. Padahal sebenarnya hakikat komunikasi adalah bahwa orang berinteraksi dengan orang lain, orang berhubungan dengan orang lain.
yang di dalamnya dan selain daripada berkata-kata adalah juga mendengarkan, memperhatikan, dan menyamakan perasaan atau pendapat. Inilah yang sering dilupakan oleh orang ketika berkomunikasi atau ketika melakukan interaksi sosial. Dari sinilah tumbuhnya perbedaan pendapat yang semakin meruncing, perbedaan pandangan, perbedaan prinsip yang semakin meruncing, dan akhirnya menjadikan sumber malapetaka, sumber kerusakan. Inilah yang seringkali menjadikan suatu komunikasi menjadi rusak. Interaksi sosial menjadi pecah karena adanya pandangan-pandangan egoisme, akuisme, kelompokisme. Saudara, sesungguhnya di dalam komunikasi, di dalam interaksi sosial dengan orang lain, yang paling utama ditumbuh kembangkan adalah empati. Perasaan sama dengan orang lain. Perasaan mempunyai pengertian yang sama dengan orang lain. Perasaan ingin memposisikan dirinya dengan perasaan orang lain dan kebutuhan orang lain. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Inilah sebenarnya hakikat daripada empati. Hakikat daripada menyamakan perasaan, menyamakan pandangan antara orang lain dengan pandangan diri kita, dan memposisikan perasaan kita dengan perasaan orang lain. Dan itulah sebenarnya hakikat komunikasi yang sebenar-benarnya. Di samping itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara komunikasi, kalau kita bicara interaksi sosial, yang sering kita lupakan adalah bahwa kita seharusnya mendengar sebelum kita berbicara. Kita lebih mendahulukan telinga kita daripada lisan kita. Dan sesungguhnya ini adalah fitrah daripada manusia, bahwa mendengarlah yang didahulukan dibanding dengan berbicara. Dan ini sebenarnya sudah diberikan iktibar yang sangat baik oleh Allah ketika seorang manusia diciptakan, dilahirkan ke dunia. Maka yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah, yang lebih dahulu disempurnakan oleh Allah adalah sam'ihim, adalah pendengarannya, kemudian barulah penglihatannya, dan barulah perkataannya. Sebelum seorang bayi bisa berkata, maka seorang bayi akan bisa mendengar lebih dahulu, kemudian melihat lebih dahulu, dan kemudian barulah berkata-kata. Iktibar inilah yang sering kita lupakan. Oleh karena itulah maka saudara-saudara, dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, marilah kita semua menyadari bahwa sesungguhnya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maka dalam berkomunikasi juga atau dalam berinteraksi sosial, maka yang harus kita dahulukan adalah kata kita daripada kata aku ataupun kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.